Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang instrumen HPLC. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pompa untuk instrumen HPLC yang digunakan untuk mendorong fase gerak. Selanjutnya kita membahas tentang injektor. Injektor berfungsi sebagai tempat masuknya sampel ke dalam sistem. Jadi ketika fase gerak sudah mengalir, kita masukkan suatu injektor ke dalam sistem HPLC. Sampel harus berbentuk cairan atau larutan. Ya. Jadi harus berbentuk cairan atau larutan, dan sampel merupakan senyawa, merupakan campuran dari senyawa yang akan dipisahkan dan ditentukan kadarnya. Ya. Itu nanti dimasukkan ke dalam injektor itu pada suhu ruang. Ya, pada suhu ruang. Adapun nanti di kolom ada perubahan suhu ketika kita menggunakan oven, kita bahas nanti. Kemudian sampel yang akan diinjeksikan itu harus disaring terlebih dahulu dengan penyaring membran filter atau millivore dengan ukuran pori-pori 0,2 sampai 0,45 mikrometer yang dipasang pada speed injeksi atau dengan vakum penyaring vakum filter. Untuk caranya seperti apa nanti kita bahas pada video praktek. Ya. Kemudian sampel yang diinjeksikan biasanya konsentrasinya itu diharapkan di kisaran 10 sampai 100 mikrogram per mililiter atau 10 sampai 100 miligram per liter. Ya, 10 sampai 100 ppm. Dengan volume yang diinjeksikan kurang lebih 20 sampai 30 mikroliter. Biasanya injektor itu yang paling umum digunakan itu volumenya 20 mikroliter. Ini manual injektor ya. Jadi cara menginjeknya seperti ini. Nanti kita tunjukkan di video praktek saja ya. Adapun injektor yang seperti ini biasanya diatur volumenya tidak bisa dirubah ya. Biasanya 20 mikro. Ini namanya injektor Rheodin ya. Seperti ini caranya nanti menginjek, kita masukkan dengan micro searing ya. Kita menggunakan micro searing ya, masuk ke dalam lubang yang ada di sini. Ya. Kemudian micro searingnya itu tidak runcing ya. Micro searing atau penyuntiknya itu tidak runcing. Ukurannya yang biasa dipakai itu 50 sampai 250 mikro. Ya. Kemudian ini skema manual injektor ya. Nanti bisa dilihat pada video berikut ini bagaimana proses terjadinya injeksi dari suatu sampel ke dalam sistem HPLC. Nah, kemudian setelah manual injektor ada auto injektor. Di laboratorium kita juga ada auto injektor dan nanti kita juga akan praktekkan menggunakan auto injektor, di mana terdapat tray atau suatu rak
yang berisi banyak sekali wadah sampel yang disebut sebagai vial. Jadi nanti sampelnya dimasukkan dalam sebuah tray yang ada nomornya, biasanya sampai 100 sampel. Biasanya satu tray itu bisa digunakan untuk 100 sampel. Ya, tapi jarang sekali itu digunakan semua. Ya, karena proses analisa SPLC itu cukup lama. Nah, nanti di parameter analisa kita atur, kita sesuaikan apa yang kita injeksikan terlebih dahulu, mulai dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kalau kita menggunakan auto injektor. Meskipun kita menggunakan auto injektor, kalau bisa jangan pernah meninggalkan instrumen SPLC bekerja sendiri, karena terkadang auto injektor ini, karena terkadang pada saat analisa itu terjadi masalah pada data yang kita dapatkan, ya. Terkadang mungkin tekanannya over dan lain sebagainya. Jadi meskipun ini bekerja dengan auto injektor, usahakan operator itu selalu standby untuk melakukan analisa di depan instrumen SPLC, ya. Hanya saja auto injektor ini memudahkan kita ketika kita menggunakan sampel yang cukup banyak, ya. Biasanya sampel yang dianalisa secara bersamaan dalam satu tray itu biasanya senyawa targetnya sama. Jadi metode analisanya pun sama, seperti itu. Baik, itu pembahasan tentang injektor, ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan nanti di diskusi di Google Classroom.